Shalom, bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan Saudara-saudari? Terima kasih dan kita patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan hari baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka dari itu, mari kita awali hari ini dengan kita boleh mendengarkan sapaan harian. Namun sebelum itu, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa kesepian, tapi kami selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang selalu menemani kami, Engkau yang selalu menghibur kami. Temanilah kami Tuhan dalam keadaan apapun. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah kami. Sebentar kami akan mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya Engkau boleh berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, sapaan harian pada hari ini terambil di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, perjalanan kehidupan manusia semakin hari semakin menunjukkan ketergantungan kepada listrik. Masyarakat kita semua dengan segala aktivitas rutin sehari-hari akan sangat terganggu ketika listrik itu padam. Memang salah satu fungsi vital dari listrik adalah energi. Sebagai energi yang digunakan untuk alat penerangan agar terang. Apalagi kemajuan teknologi menjadikan alat penerangan semakin lama semakin baik dan efisien. Bila pada masa lalu hanya dikenal lampu pijar. Namun bertambahnya waktu saat ini telah umum digunakan lampu berteknologi LED. Terang yang dihasilkan lampu tersebut dibutuhkan manusia agar tidak berada dalam kegelapan. Baik pada malam hari maupun siang hari. Ketika berada dalam sebuah ruangan. Dan hari ini kita diingatkan dalam Yohanes 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Yang menceritakan tentang kedatangan Yesus dalam dunia ini. Diilustrasikan sebagai kedatangan yaitu terang. Jika kita lihat pada ayat yang setelah itu, ayat yang ke-9, dari nats ini, dari pasal ini, jelas menyatakan bahwa terang yang sungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang di dalam dunia yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, dianggap sebagai sebuah situasi yang gelap. Karena hal itu dibutuhkan terang yang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Tentu akan sia-sia Ibu Bapak dan Saudara-saudari bila terang yang ada itu ternyata dapat dikuasai oleh kegelapan. Yesus Kristus adalah terang yang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Karena Dia adalah terang yang sesungguhnya. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, itu berarti Yesus Kristus merupakan sosok yang sangat berkuasa dan kudus. Sehingga mampu untuk menaklukkan kegelapan dosa manusia. Kemampuan seseorang untuk bertahan dalam situasi apapun yang dapat saja mempengaruhinya ke dalam hal yang negatif, kegelapan atau dosa. Adalah ketika ia tidak terlibat dalam situasi tersebut. Misalnya, contohnya, agar tidak menjadi pecandu narkoba. Maka kita tidak boleh bergaul dengan kelompok pengguna narkoba. Pada satu sisi, hal ini dapat dipahami dan benar adanya terutama dalam situasi yang ekstrim seperti narkoba itu. Namun pada sisi lain, apakah selalu demikian? Ada saatnya Ibu Bapak dan Saudara-saudari
Kita tidak dapat menghindar dari situasi yang dapat mempengaruhi kita. Situasi yang tidak selalu ekstrim. Misalnya berteman dengan orang yang suka mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya. Menunda-nunda pekerjaannya. Lalu berteman dengan orang yang suka ceroboh dalam mengerjakan tugas. Dan lain-lain. Adapun situasi yang kita hadapi, di dalam diri kita berada, tentu akan mempengaruhi kita. Bila di dalam diri kita memiliki terang yang sesungguhnya. Bahkan sebaliknya, kita akan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita menjadi benar bila terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan dan firman-Nya ini bercahaya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, kita tidak perlu yang tersendiri atau merasa sendiri untuk terhindar dari pengaruh kegelapan dunia ini. Karena ada Tuhan sebagai sumber terang utama yang ada di dalam diri kita, hati kita, dan hidup kekuatan yang memampukan kita tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Jadi kita tidak hanya terhindar dari hal-hal dosa atau kegelapan, tetapi kita akan menjadi penerang yang mengarahkan orang lain pada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Mari, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, kaum muda, anak kecil, anak dewasa, orang tua sampai adioso, mari jadilah terang, belajarlah dari sang sumber terang itu. Yesus namanya. Tuhan memberkati kita.